Chelsea versus Tottenham Hotspur tersaji di pekan lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Chelsea menyambut Tottenham di Stamford Bridge dengan catatan yang cukup buruk. Dari 5 laga terakhir, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu baru mencatatkan 1 kemenangan. Bahkan, Chelsea sempat menelan 2 kekalahan beruntun di 3 pekan terakhir. Saat ini Chelsea ada di peringkat 9 klasemen sementara dengan koleksi 48 poin. Tak berbeda jauh dengan Chelsea, Tottenham juga mengalami tren buruk di 2 laga terakhir. Tim yang dinahkodai Ange Postecoglou itu juga selalu kalah dalam 2 pekan terakhir. Bahkan, Tottenham sempat kalah telak saat menghadapi Newcastle dengan skor 0-4 di St. James Park. Namun demikian, Tottenham kini ada peringkat 5 klasemen dengan nilai 60 poin. Misi terdekat mereka saat ini adalah mempertahankan posisi untuk setidaknya mengunci slot Liga Eropa musim depan. Akan tetapi, Tottenham memiliki catatan buruk saat berhadapan dengan Chelsea musim ini. Dalam pertemuan terakhir, Tottenham kalah dengan skor 1-4 dari Chelsea di markasnya sendiri. 5 pertemuan terakhir kedua tim. Tanggal 7 November tahun 2023 Tottenham 1-4 Chelsea. Tanggal 26 Februari tahun 2023 Tottenham 2-0 Chelsea. Tanggal 14 Agustus tahun 2022 Chelsea 2-2 Tottenham. 159 kali pertemuan 71 kali Chelsea menang 50 kali Tottenham menang 38 kali imbang. Timnas U23 Indonesia mendapat satu kabar baik jelang pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 kontra Timnas U23 Irak. Malam nanti, nasib Garuda Muda untuk bisa menuju ke Olimpiade Paris 2024 akan ditentukan. Anak asuh Shin Tae-yong akan memainkan duel perebutan tempat ketiga kontra Irak. Pertandingan penting itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, pada Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Siapapun pemenang dari laga tersebut, maka mereka akan berstatus sebagai tim terbaik ketiga pada Piala Asia U23 edisi 2024 ini. Tak hanya itu, tim tersebut juga berhak lolos otomatis menuju Olimpiade Paris 2024. Tiket tersebutlah yang kini tengah dikejar oleh Indonesia maupun Irak. Sebelum laga berlangsung, Garuda Muda untungnya menerima kabar baik. Salah satu pemain andalan Shin Tae-yong dipastikan akan bermain lagi. Pemain andalan tersebut adalah Rafael Struijk yang bertugas mengobrak-abrik pertahanan lawan. Bomber berusia 21 tahun itu sempat absen pada laga semifinal melawan Uzbekistan beberapa waktu lalu. Walhasil, lini depan tim merah putih melempem. Ramadan Sananta yang dipercaya tampi, cukup kesulitan menggedor tembok pertahanan lawan. Di lain sisi, Rafael harus absen akibat akumulasi kartu kuning pada 2 pertandingan. Namun, malam nanti ia sudah dapat dimainkan sejak menit awal. Kembalinya Bomber Ado Den Haag tersebut juga disambut bahagia oleh Shin. Dalam konferensi pers jelang laga, nahoda asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa pemain yang akrab disapa Rafa tersebut merupakan pemain kunci timnya. Rafa disebut sudah tampil cukup baik di fase grup hingga perempat final lalu. Oleh sebab itu, kehadirannya sangat dibutuhkan oleh tim. Dia sudah bermain dengan sangat bak sejak awal kompetisi, dia tampil baik di fase grup dan jelas dia adalah salah satu pemain kunci kami, kata Shin, dalam konferensi pers jelang laga kontra Irak. Terkait absennya Rafa beberapa waktu lalu, Shin memberikan pembelaan kepada anak asuhnya. Menurutnya, tak ada sedikit pun niat Rafa untuk absen pada laga semifinal lalu. Hanya saja aturan yang ada memang mengharuskan dirinya absen. Tentu bukan niat dia absen, tetapi dia sayangnya mendapat larangan bermain 1 pertandingan, katanya melanjutkan. Kendati begitu, ada satu hal positif di balik absennya sang pemain di laga semifinal lalu. Ia mendapat waktu pemulihan fisik atau istirahat lebih banyak. Chelsea dikabarkan tengah mengincar Aaron Ramsdale untuk mengisi posisi kiper. Kabar baiknya,
Arsenal akan menjual Aaron Ramsdale sehingga Chelsea bisa mewujudkan hal tersebut. Sebagaimana diketahui, Ramsdale tak lagi menjadi kiper utama Arsenal. Ia dinilai kalah siang dengan David Raya yang baru direkrut di musim panas tahun lalu. Hal inilah disebut membuat Ramsdale ingin pergi dari Arsenal. The Blues menjadi salah satu tim yang berminat untuk menggunakan jasanya. Chelsea pun harus bersiap diri, sebab Arsenal akan menjual kipernya dengan harga tinggi. Berdasarkan laporan Team Talk, Arsenal telah mengkonfirmasi ke Chelsea, jika mereka bisa membawa Ramsdale di musim panas nanti. Namun, The Gunners meminta bayaran yang tak sedikit. Arsenal dikabarkan meminta bayaran sebesar 60 juta pounds ke Chelsea. Angka itu diberikan lantaran Ramsdale masih memiliki kontrak di London Utara sampai 2026 ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Sehingga, Arsenal menilai Ramsdale layak dihargai mahal. Tim asuhan Mauricio Pochettino ini pun nampaknya keberatan dengan harga tersebut. Chelsea menilai harga Ramsdale terlalu mahal, terlebih sang kiper jarang bermain di musim 2023/2024. Oleh karena itu, Chelsea akan mencoba bernegosiasi dengan Arsenal agar bisa menurunkan harga. Dikabarkan, Ramsdale akan menggantikan posisi Robert Sanchez. Sebab, manajemen Chelsea merasa kurang puas dengan performa kiper asal Spanyol tersebut. Chelsea dinilai membutuhkan kiper yang lebih tanggung untuk mempertahankan gawang mereka. Sudah lebih dari setahun Mihailo Mudryk berseragam Chelsea, namun pemain asal Ukraina ini belum menunjukkan perkembangan yang dibutuhkan untuk bisa tampil konsisten dan memberikan dampak nyata di Liga Inggris. Meskipun sesekali ia menunjukkan bakatnya bersama The Blues, performa yang tidak stabil tersebut menjadi masalah besar bagi pelatih kepala, Mauricio Pochettino. Mudryk kembali tampil tidak efektif saat Chelsea bermain imbang 2-2 melawan Aston Villa. Sementara itu, pemain di sisi sayap lainnya, Noni Madueke, justru bersinar dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Pemain berusia 23 tahun itu terlihat ceroboh dalam pemilihan tendangan, seringkali kalah dalam duel 1-1 melawan Matty Cash, dan minim kontribusi saat menguasai bola. Chelsea sedang dalam masa transisi, namun performa Mudryk menjadi perhatian yang sangat besar. Ia belum mencetak gol atau membuat assist dalam 6 pertandingan terakhirnya sebagai starter, dan The Blues jelas kekurangan ancaman nyata di sisi kiri serangan mereka. Mudryk bisa dibilang sebagai pemain tercepat di sepak bola Eropa. Namun, ia terlalu sering meminta bola dan jarang melakukan pergerakan menusuk ke belakang garis pertahanan lawan. Sebaliknya, ia justru turun ke daerah yang lebih dalam dan seringkali tidak efektif dalam membangun serangan Chelsea.